Halo sahabat Katolik, kembali lagi bersama saya, Katarina Evu. Pada hari ini saya akan membawakan renungan singkat yang diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 13. Sebelum kita memulai dengan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memulai kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari-hari kemarin hingga pada hari ini dengan baik. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang Engkau sampaikan melalui firman-Mu ini dapat kami tanam dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelentang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, atau untuk engkau, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab ia tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama-sama, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan membawakan renungan singkat. Orang yang mudah sekali tidur, orang seperti itu bisa orang yang sangat bahagia karena tidak mempunyai kesulitan untuk tidur dimanapun. Saudara-saudari yang terkasih, tetapi orang yang mudah tertidur begitu bisa menjadi ketinggalan berita atau informasi kalau ada pengumuman atau peristiwa penting di hadapannya. Betapa pentingnya bagi kita sekarang ini untuk banyak berdoa di depan salib Tuhan dan merenungkan peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Hanya apabila kita suka berlama-lama berdoa dan merenung akan salib Tuhan, kita akan menjadi lebih peka terhadap rencana dan kehendak Allah, terhadap apa yang harus kita buat bagi sesama kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita hidup sesuai kebenaran
kebenaran kita di surga, seperti Santo Paulus dalam bacaan kedua hari ini. Jangan sampai kita hidup sebagai seteru salib Kristus. Semoga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita hening sejenak untuk mengakhiri kegiatan kita. Terima kasih Tuhan karena kami telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ini. Semoga apa yang Engkau firmankan dalam sabda-Mu hari ini dapat kami tanamkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.